Pemirsa, dua warga Karawang, Jawa Barat yang terjangkit virus corona varian baru B117 sudah dinyatakan negatif. Meski dinyatakan sembuh, masyarakat tetap diminta untuk waspada akan penyebaran dari virus varian baru tersebut. Dua warga Karawang, Jawa Barat terjangkit virus corona varian baru B117. Dua pasien itu merupakan tenaga kerja wanita yang bekerja di Arab Saudi. Mereka datang ke tanah air dari Arab Saudi secara berturut-turut, yakni tanggal 28 Januari dan 31 Januari 2021 melalui Bandara Soekarno-Hatta. Setelah menjalani swab PCR, keduanya dinyatakan positif COVID-19 dan diisolasi di Pademangan, Jakarta. Dari uji whole genome sequencing diketahui mereka telah terpapar virus corona varian baru asal Inggris. Dari beliau langsung dilaksanakan tracing dan testing secara cepat. Hari ini dibagi dua tim. Yang pertama tim ke Nyonya A dan tim ke Nyonya M. Itu ke daerah Wadas dan daerah Pedas. Langsung dilaksanakan tracing dan testing. Lalu hasilnya langsung kita laksanakan sequencing genom. Whole sequencing genom di Balitbangkes Kementerian Kesehatan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan kedua pasien tersebut sudah dinyatakan sembuh. Meski begitu, varian baru virus B117 perlu diwaspadai oleh masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari orang Jawa Barat yang kerja di Arab Saudi, jadi pasti dari luar negeri kan. Pintu masuknya dari Cengkareng, sudah ditreatment di Jakarta, tapi masih waktu setelah selesainya ada beberapa prosedur, jadi dipulangkan tanpa tes gitulah kira-kira. Nah, sehingga pas dites lagi ternyata masih positif, tapi sekarang udah sembuh. Tapi saya mewaspadai, kelihatannya masih banyak di tempat-tempat lain karena pintu masuknya dari internasional. Oleh karena itu saya titip masukan kepada pemerintah pusat, pintu-pintu masuk itu testingnya harus serius. Apakah dari Singapura ke Batam kan? Ridwan Kamil juga mengaku khawatir jika virus B117 ini cepat menyebar ke masyarakat. Dari Karawang dan Bandung, Jawa Barat, Agung Prasetyo, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Apa sebenarnya yang membedakan virus COVID-19 dengan varian B117 UK ini? Kita akan membahasnya bersama Dr. Fitra Hergiana selaku juru bicara Satgas COVID-19 dari Kabupaten Karawang. Selamat sore, dokter. Iya, selamat sore, Mas. Ya, Dokter Fitra. Mas Alfred. Ya, ini karakteristik utamanya sebenarnya apa sih dari varian B117 ini yang kemudian membedakan dari virus corona sebelumnya? Sebenarnya kalau untuk gejala klinis memang masih sama, Mas. Penyebarannya pun juga masih sama. Dan ini kan memang masih dalam suatu penelitian oleh Kemenkes dan juga oleh Universitas Padjadjaran. Lalu untuk virus ini memang lebih 10 kali memang lebih cepat menyebar dibandingkan dengan virus corona yang sebelumnya. Seperti itu, Mas. Tapi waktu kemarin ada dua warga Karawang yang ditetapkan sebagai pasien dengan varian baru ini, apa kemudian variabel yang ditemukan di situ? Iya, jadi variabel yang ditemukan itu adalah hasil sequencing genom dari Kemenkes itu adalah positif B117 atau UK 117. Jadi pada saat 3 hari yang lalu kami menerima informasi seperti itu, langsung kami berkoordinasi dengan Pak Menkes, Pak Budi Gunadi Sadikin, dengan Kadinkes Jabar, Ibu Ike, dan juga dengan ketua kami, ketua Satgas, Dr. Selika. Nah, jadi pada saat itu, jadi kami langsung mengkoordinasikan arahan dari beliau adalah bahwa secepatnya dilaksanakan tracing dan testing terhadap kedua pasien tersebut. Tadi disebutkan varian baru ini disebut lebih menular begitu ya. Apakah kemudian bisa dikatakan ini bisa menular langsung lewat udara? Iya. Jadi memang kalau ini
Belum Mas, belum bisa ditemukan bahwa ini bisa menyebar langsung lewat udara. Prinsipnya masih sama dengan COVID-19 yang biasanya, akan tetapi ini hanya perbedaannya ini lebih menularkan. Jadi adalah hal yang normal apabila suatu virus ini dia bermutasi atau dia beradaptasi untuk supaya, karena virus ini perlu tetap hidup ya Mas ya, tetap hidup sehingga virus ini bisa bermutasi. Nah, sehingga bermutasi ini supaya lebih efisien masuk ke dalam ke penderitanya. Nah, ini kan harus kita waspadai Mas sebenarnya. Tapi secara generalisir sama, hanya membedakan adalah kecepatan penularannya saja. Jadi perbedaan utamanya hanya itu ya, percepatan penularannya saja. Sementara untuk level mematikannya seperti apa? Iya. Oh enggak Mas, masih sama dengan yang seperti biasa. Tapi kan ini juga kita terus berkembang, karena kan ini sedang dalam penelitian juga ya Mas ya. Karena ini merupakan hal yang baru. Di Indonesia pun 2 hari yang lalu baru masuk. Jadi memang kami masih melaksanakan penelitian lebih lanjut. Apabila ada yang kami temukan lebih lanjut, pasti akan dikomunikasikan dengan teman-teman. Tadi disebutkan dilakukan tracing dari 2 kasus di Karawang. Sudah berapa orang yang diperiksa menyangkut penyebaran varian baru ini? Kemarin ada dari Nyonya M dan Nyonya N. Nyonya M sebanyak 9 orang dan Nyonya A sebanyak 6 orang. Total yang dilaksanakan tracing dan testing kemarin berjumlah 15 orang. Nah, hasilnya seperti apa 15 orang ini? Ya, dari hasil pemeriksaan fisik, alhamdulillah sehat walafiat, tidak ada gejala apapun, dan juga seluruh keluarga sehat. Lalu kemarin kami melaksanakan pemeriksaan tes swab, orofaring dan nasofaring, dan juga diambil pemeriksaan darahnya untuk diperiksa di Balitbank Kemenkes. Untuk hasilnya dari Balitbank Kemenkes belum keluar, Mas. Belum keluar ya? Artinya masih ada kemungkinan bahwa ini ke-15 orang ini ada yang positif varian baru? Saya berharap tidak ada ya Mas ya. Karena memang pada saat pasien ini dipulangkan dari Jakarta pun alhamdulillah sudah negatif Mas. Seperti itu. Oke, kalau kita bicara antisipasi, bagaimana kemudian kita bisa mencegah terpapar dari virus varian baru ini? Ya, jadi yang paling penting adalah 5M dan 3T. Jadi 5M ini adalah yang tadi mencuci tangan, jaga jarak, memakai masker, dan juga menghindari kerumunan. Nah, ini memang satu-satunya cara memang kita untuk terhindar dari COVID-19. Dan juga 3T, testing, treatment, dan testing, tracing, dan treatment. Lalu juga untuk vaksinasi, Mas. Vaksinasi ini juga penting. Jadi untuk seluruh masyarakat Indonesia, ya nanti akan dilaksanakan vaksinasi sesuai dengan jadwalnya. Dan ini memang kita vaksinasi ini untuk memutus mata rantai COVID-19. Dan vaksinasi ini memang masih efektif terhadap varian yang bermutasi ini. Oke, masih efektif. Dan seperti apa kemudian efektivitas dari si vaksin ini terhadap varian baru ini? Masih efektif, Mas. Kemarin dilaporkan oleh Prof. Kusnandi Rusmil, Ketua Peneliti Vaksin, bahwa vaksin Indonesia, bahwa vaksin ini masih efektif terhadap mutasi gennya. Karena adalah hal yang biasa, Mas. Virus ini melakukan mutasi, karena dia harus tetap berusaha untuk hidup, Mas. Seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Fitra sudah bergabung bersama kami di Kabar Pandemi Corona pada sore hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum.